Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shallatullah wa salamuhu ala khairil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan Tadarus Pancasila di bulan Ramadan di sesi pertama. Tadarus Pancasila di bulan Ramadan ini, di tahun ini secara khusus akan mengkaji buku-buku tentang pemikiran para Kiai Nahdlatul Ulama atau NU tentang Pancasila. Dan pada tadarus pertama atau sesi pertama ini kita akan mendaras buku karya Rois Am PBNU dekade 1980 atau Rois Am PBNU yang terpilih di Muktamar ke-27 tahun 1984, yakni Kiai Haji Ahmad Siddiq. Kiai Haji Ahmad Siddiq ya, di dalam buku beliau yang berjudul Islam, Pancasila dan Ukhuwah Islamiyah. Sebelum itu mari kita berikan hadiah Fatihah kepada sang kiai, ulama dan konseptor dari keselarasan Islam dan Pancasila yang merupakan salah satu dari duet atau duit tunggal pemikir Islam dan Pancasila di NU, yakni Kiai Ahmad Siddiq dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid ya. Ini dua duit tunggal yang tidak bisa terpisahkan, yang merupakan konseptor di balik penyelarasan Islam dan Pancasila di Munas Alim Ulama tahun 1984 di Situbondo dan Muktamar ke-27 NU tahun 1984. Kalau Munasnya tahun 83, kalau Muktamarnya tahun 84 di Situbondo, di kota yang sama. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Kiai Haji Ahmad Siddiq wa ila ruhi Kiai Haji Abdurrahman Wahid wa ila ruhi jami' Sadid Nahdlatul Ulama Sadid Indonesia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teman-teman semua, buku yang akan kita daras ini adalah pembukuan dari wawancara beberapa petinggi NU pada saat itu dengan Kiai Ahmad Siddiq yang merupakan Rois Am PBNU pada saat itu ya, yakni pada tahun 1984 sampai sekian tahun begitu ya, sampai 5 tahun kemudian. Nah, di dalam buku ini Kiai Ahmad Siddiq ditanyai tentang beberapa hal ya, terutama 3 hal penting. Yang pertama adalah pandangan beliau tentang konsep dasar Islam ya. Lalu yang kedua, pandangan beliau tentang Islam di Indonesia atau Islam Indonesia. Nah, yang ketiga baru pandangan beliau tentang Islam dan Pancasila. Nah, ketiga hal ini merupakan satu kesatuan, teman-teman ya. Karena pandangan beliau tentang Islam dan Pancasila itu didasarkan pada pemikiran beliau tentang Islam di Indonesia, sedangkan pemikiran tentang Islam di Indonesia itu didasarkan pada pemahaman beliau tentang prinsip-prinsip dasar Islam. Oleh karena itu, sebelum membahas hubungan Islam dan Pancasila menurut Kiai Ahmad Siddiq, maka kita akan membahas atau memahami 2 hal sebelumnya, yakni pemahaman beliau tentang Islam dan pemahaman beliau tentang Islam di Indonesia.
Nah, perlu diketahui bahwa pemikiran Ki Ahmad Siddiq ini yang nanti akan saya bandingkan dan kompilasikan atau satukan dengan pemikiran Ketua Umum Tanfidiyah terpilih di Muktamar ke-27 NU pada saat itu, yakni Gus Dur. Ya, ini merupakan pemikiran yang melandasi keputusan Nahdlatul Ulama di dalam Munas Ulama, ya, dalam Munas Alim Ulama, yang kemudian keputusan itu ditetapkan secara formal di dalam Muktamar ke-27 NU gitu. Nah, ini pemikiran Ki Ahmad Siddiq dan juga pemikiran Gus Dur, Kiai Abdurrahman Wahid, itu adalah landasan pemikiran bagi keputusan yang ada di Munas Alim Ulama tahun 83. Makanya kemudian kalau kita lihat di dalam sejarah hubungan antara NU dan Pancasila, maka keputusan atau boleh kita sebut dengan piagam keselarasan atau piagam hubungan antara NU dan Pancasila di Munas Alim Ulama tahun 83 itu adalah keputusan atau piagam yang sangat progresif, yang menegaskan totalitas NU dalam berpancasila gitu. Dan totalitas NU dalam berpancasila ini berbeda ya dengan sikap NU di masa-masa sebelumnya gitu ya. Di masa-masa sebelumnya memang hubungan antara NU dan Pancasila ini hubungan pasang surut ya, hubungan pasang surut disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama adalah sebenarnya memang gagasan ideal dari NU tentang dasar negara itu sebenarnya adalah Islam ya, Jadi NU sebagai jamaiyah diniyah yang merupakan pelembagaan dari gerakan Sunni atau gerakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu memang di dalam dirinya sejak awal ia mengidealkan Islam sebagai dasar negara gitu, atau kemudian menjadikan atau menawarkan syariah itu sebagai hukum negara. Nah, ini terlihat di dalam pandangan-pandangan dari Kiai Wahid Hasyim ya, Kiai Wahid Hasyim abahnya Gus Dur di dalam sidang kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, di mana beliau membela Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi memang sejak awal ya Kiai Wahid Hasyim itu ya memperjuangkan 7 kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam yang termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Karena Kiai Wahid Hasyim ini adalah anggota BPUPKI yang kemudian menjadi anggota panitia 8 dan kemudian menjadi anggota panitia 9. Nah, ini panitia-panitia ini perlu kita pahami atau konteks historis ya, atau pengalaman historis dari Kiai Wahid Hasyim di dalam proses perumusan dan kesepakatan atau finalisasi Pancasila perlu kita pahami untuk memahami kenapa hubungan antara NU dan Pancasila ini bersifat pasang surut sebelum Munas Alim Ulama tahun 83 yang landasan pemikirannya dirumuskan oleh Kiai Ahmad Siddiq dan Gus Dur. Nah, kalau kita lihat, kita flashback dulu ya teman-teman ya ke sejarah kelahiran, perumusan dan finalisasi Pancasila ya. Kalau kita lihat ya, sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila itu diusulkan pertama kali oleh Soekarno di sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni ya. Sidang pertama ini berlangsung mulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945.
Nah, usulan Soekarno tentang Pancasila ini lalu diterima oleh sebagian besar anggota BPUPKI dan kemudian ditetapkan oleh BPUPKI, ya, ditetapkan secara formal, secara resmi, secara kelembagaan sebagai bahan utama perumusan dasar negara. Kenapa? Kenapa? Ya karena Pancasila yang diusulkan oleh Soekarno itu mampu menjadi, kalau istilah Ki Ahmad Siddiq itu kalimatun sawaim bainana wa bainakum, ya. Kalimatun sawaim bainana wa bainakum. Jadi titik temu atau kalimat bersama, ya, kalimat bersama yang mempertemukan kita dan Anda gitu, ya, bainana wa bainakum. Jadi kita itu maksudnya kelompok Islam, ya, kalau dalam konteks sidang BPUPKI, kum itu atau minhum gitu, ya, mereka itu adalah kelompok kebangsaan. Jadi sebelum Soekarno berpidato pada 1 Juni itu terdapat perdebatan antara dua kelompok ideologis, ya, dua ideologi besar. Hanya ada dua ideologi besar, ya, yakni nasionalisme Islam dan nasionalisme religius, ya. Kalau nasionalisme Islam itu kita sebut sebagai kelompok Islam, nasionalisme religius kita sebut sebagai kelompok nasionalis. Nasionalisme Islam ingin menjadikan Islam sebagai dasar negara. Ini diusulkan oleh kelompok Islam yang di sidang pertama BPUPKI itu notulensinya yang ada, ya, notulensi yang ada itu disampaikan oleh Ketua Umum Muhammadiyah pada saat itu, yakni Ki Bagus Hadikusumo. Jadi Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Nah, di sidang pertama BPUPKI memang tidak ada notulensi dari pidato Kiai Wahid Hasyim, ya. Nah, pandangan-pandangan Kiai Wahid Hasyim itu ada notulensinya di sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 17 Juni, ya, yang merupakan pandangan dari anggota Panitia 9 yang memperjuangkan atau mempertahankan Piagam Jakarta dengan ketuhanan bersyariah. Nah, kembali ke belakang tadi, teman-teman. Jadi setelah pidato Soekarno ditetapkan oleh sidang BPUPK sebagai bahan utama, ya, bahan utama, ya, nggak ada bahan lain, ya, bagi perumusan dasar negara, maka BPUPKI membentuk apa yang disebut sebagai panitia kecil, ya. Jadi kalau panitia besar itu kan kepanitiaan BPUPKI, nah ini BPUPKI membentuk panitia kecil. Nah, panitia kecil ini pada awalnya berjumlah 8 dan kemudian lalu direvisi oleh Soekarno menjadi 9. Tetapi baik di dalam panitia 8 maupun panitia 9 ini terdapat Kiai Wahid Hasyim, ya, sebagai anggota panitia 8 dan anggota panitia 9. Panitia kecil sendiri diketuai oleh Soekarno. Jadi baik panitia 8 maupun panitia 9 itu ketuanya adalah Bung Karno. Nah, kenapa dari panitia 8 menjadi panitia 9, ya? Komposisi dari panitia 8 ini tidak berimbang, ya, antara kelompok Islam dengan kelompok kebangsaan. Sedangkan sejak awal di dalam perumusan dasar negara itu terdapat benturan antar dua ideologi besar gitu, ya, antara Islam dengan nasionalisme. Kalau komposisi dari panitia kecil itu tidak berimbang, ya, antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis, ya, maka menurut Soekarno kan tidak adil, kan gitu kan. Nanti akan berat sebelah dan hasil dari keputusan rapat panitia 9 itu juga akan berat sebelah gitu. Makanya kemudian Soekarno sebagai ketua panitia kecil setelah panitia 8 bekerja, ya, panitia 8 ini juga memiliki pekerjaan sendiri yang sudah diselesaikan. Apa itu? Yakni mengumpulkan masukan-masukan tertulis dari anggota BPUPKI tentang tema-tema yang berkembang di dalam sidang pertama BPUPKI. Salah satunya tentang dasar negara. Tetapi tidak hanya tentang dasar negara saja, ya.
ada 9 tema ya, misalnya tentang bentuk negara, lalu kemudian soal keuangan ya, soal hubungan internasional, dan salah satunya tentang dasar negara. Nah, jadi panitia 8 itu sudah bekerja mulai dari pasca 1 Juni sampai menjelang 22 Juni. Nah, tapi kemudian dalam menuju pembahasan dasar negara gitu ya, menuju pembahasan dasar negara berdasarkan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni itu, Soekarno lalu kemudian merevisi keanggotaan dari panitia 8 ya. Di dalam panitia 8 masih ada Ki Bagus Hadikusumo. Jadi dalam panitia 8 itu kelompok Islam hanya diwakili oleh 2 tokoh dan 2 ormas, yakni Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah dan Kiai Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama. Nah, sisanya 6-nya itu kan dari kelompok nasionalis, jadi kan jomplang gitu. Nah, setelah menjadi panitia 9, lalu Soekarno mengubah dan menambahkan beberapa aktivis Islam ya, yakni selain Kiai Wahid Hasyim, Ki Bagus tidak masuk dalam panitia 9 gitu ya. Konon katanya sedang pulang ke Jogja atau ke Surabaya itu ya, ke rumahnya gitu. Lalu tapi nanti kembali lagi ya di sidang kedua BPUPKI. Nah, terus kemudian Kiai Wahid Hasyim, lalu Haji Agus Salim dari Sarekat Islam, kemudian Abi Kusno Cokrosuyoso. Ini Abi Kusno Cokrosuyoso ini adiknya Hos Cokro Aminoto. Ini juga dari Sarekat Islam, dan Kahar Muzakir. Kahar Muzakir ini ada dari Partai Islam Indonesia ya. Partai Islam Indonesia, dulu ada Partai Islam Indonesia gitu, yang kemudian menjadi rektor pertama Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Nah, jadi ada Kiai Wahid Hasyim, Abi Kusno Cokrosuyoso, Haji Agus Salim, lalu kemudian Kahar Muzakir. Ini 4 kelompok Islam, 4 kelompok kebangsaan, yakni Bung Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Jadi 8 ditambah 1 Soekarno gitu. Soekarno sebagai kelompok kebangsaan ini sebenarnya sudah tidak hanya mewakili kelompok kebangsaan, tapi beliau mewakili ideologi baru, yakni Pancasila. Di mana Pancasila itu di dalamnya terdapat unsur-unsur nasionalisme, yakni kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ini unsur-unsur nasionalisme, tetapi juga di dalam Pancasila itu ada unsur Islamisme ya, ada unsur Islam. Apa itu? Yakni ketuhanan yang Maha Esa. Karena sejak awal di sidang 1 Juni Soekarno menyatakan bahwa prinsip kelima dari Indonesia Merdeka ya, sila kelima dari Indonesia Merdeka adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sejak awal itu Soekarno mengusulkan sila ketuhanan di dalam Pancasila, meskipun sebagai sila kelima itu dalam perspektif beliau sebagai seorang Muslim gitu. Sehingga kemudian prinsip yang ditawarkan adalah ketakwaan. Jadi sebenarnya sila kelima dari Pancasila 1 Juni itu adalah ketakwaan ya, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini kan dilihat oleh kelompok Islam sebagai cerminan dari keimanan atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Sehingga kemudian dalam panitia 9 itu Soekarno tidak berada di kubu kebangsaan, tapi di kubu Pancasila yang menjadi titik temu antara kebangsaan dan keislaman gitu. Nah, tetapi kemudian memang akhirnya dalam proses perumusan dasar negara ya, kelompok Islam lalu menyampaikan aspirasinya gitu ya. Jadi kelompok Islam termasuk Kiai Wahid Hasyim itu mau menerima Pancasila kalau pertama, sila ketuhanan yang awalnya oleh Soekarno itu ditempatkan sebagai sila kelima, lalu dinaikkan menjadi sila pertama gitu ya. Dari dasar menjadi dasar, sekarang menjadi sumber gitu. Jadi kalau dalam usulan Soekarno di awal ya, ketuhanan menjadi dasar bagi sila-sila di atasnya gitu. Nah,
kelompok Islam lalu merevisi itu gitu ya. Kemudian menaikkan ya menjadi sumber. Jadi Tuhan itu adalah sumber, bukan dasar. Jadi sumber bagi segala hal ya, atau dalam hal ini sumber bagi nilai-nilai lainnya. Jadi ketuhanan itu sumber bagi kemanusiaan, bagi kebangsaan, bagi kerakyatan, dan bagi keadilan sosial. Itu aspirasi pertama dari kelompok Islam. Lalu yang kedua, yang secara spesifik mewakili ideologi Islam adalah menegaskan nilai ketuhanannya itu adalah ketuhanan yang bersyariah Islam, kan gitu ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam gitu. Inilah yang mewakili ideologi kelompok Islam. Nah, Kiai Wahid Hasyim di sidang kedua BPUPKI ya, sidang kedua BPUPKI itu membela ya Piagam Jakarta ya dengan ketuhanan yang bersyariah Islam itu. Kata Kiai Wahid Hasyim, ya memang kita bisa mengajukan keberatan dengan ketuhanan yang bersyariah gitu ya. Bagi sebagian kelompok, bagi sebagian pihak, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam itu terlalu keras gitu. Tapi bagi kelompok lain, pihak lain, justru ketuhanan yang bersyariah itu kurang keras gitu ya. Masih lembek gitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya menurut Kiai Wahid Hasyim ya ketuhanan dengan syariah Islam di dalam dasar negara itu belum aspirasi yang ideal gitu ya dari pandangan keislaman ya, Islam sebagai ideologi gitu. Nah, lalu yang kedua, jangan khawatir kata Kiai Wahid Hasyim, syariah Islam itu tidak mengeklusi, tidak meniadakan agama lain ya, tidak bersifat otoriter gitu. Syariah Islam itu sangat demokratis, sangat egaliter ya, dan melindungi keragaman agama termasuk agama-agama yang non-Islam gitu ya. Nah, tetapi kemudian pandangan itu ya lalu direvisi oleh Kiai Wahid Hasyim sendiri ya, dan juga oleh Ki Bagus Hadikusumo, lalu kemudian oleh Mr. Kasman Singodimedjo dan Tengku Muhammad Hasan ya. Jadi ini adalah 4 kelompok ya. Jadi kalau Ki Wahid Hasyim NU, Ki Bagus Muhammadiyah, Mr. Kasman Muhammadiyah ya, dan Tengku Muhammad Hasan ini tokoh Aceh gitu ya. Ini adalah empat tokoh Islam yang di lobi oleh Bung Hatta ya pada tanggal 18 Agustus pagi hari menjelang sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk mengganti ya kan ketuhanan dengan bersyariah diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu ya. Nah, di dalam proses lobbying inilah, dalam diskusi di dalam lobby ini, maka Kiai Wahid Hasyim dan para tokoh Islam lainnya akhirnya mau merevisi pandangan beliau sebelumnya di sidang kedua BPUPKI yang mempertahankan ketuhanan dengan bersyariah gitu ya, mau merevisinya lalu kemudian menggantinya dengan ketuhanan yang Maha Esa gitu. Nah, apa argumentasi dari Kiai Wahid Hasyim dalam mengganti ketuhanan yang bersyariah dengan ketuhanan yang Maha Esa ya? Ini ada tokoh yang kemudian mengkaji ini, yakni Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila pada saat ini, yakni Profesor Kiai Haji Yudian Wahyudi PhD ya, Profesor Yudian Kepala BPIP, itu sudah mengkaji hal ini ya. Di tahun 2020 ya, beliau menyatakan bahwa terdapat argumentasi berbasis kaidah fikih yang digunakan oleh Kiai Wahid Hasyim ya di dalam momen itu gitu ya, di dalam penggantian ketuhanan bersyariah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini malah membahas Kiai Wahid Hasyim ya. Ya nggak apa-apa ya, sebenarnya ini memang yang harus dibahas dulu ya sebelum kita membahas Kiai Wahab Hasbullah ya sebagai tokoh yang nanti menjadi tokoh di era
Soekarno, di era Presiden Soekarno, dalam konteks hubungan antara NU dan Pancasila, dan baru kemudian ke Kiai Ahmad Siddiq dan nanti Gus Dur gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita akan bahas, kita akan sempurnakan ini kajian-kajian ini gitu ya. Kita akan hadirkan kajian-kajian ini. Nah, menurut Profesor Yudian ya, Profesor Yudian, Kiai Wahid Hasyim itu menggunakan dua kaidah fikih ya, dalam mengganti ketuhanan dengan bersyariah, ketuhanan yang bersyariah dengan ketuhanan yang maha. Yang pertama adalah kaidah darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih gitu ya. Jadi meninggalkan kemadorotan ya, meninggalkan kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengejar kebaikan gitu, mengejar kemaslahatan. Artinya apa? Mengejar kemaslahatan yakni memperjuangkan penerapan atau penyematan syariah Islam di dalam dasar negara yang itu merupakan kebaikan menurut Islam ya, itu ditinggalkan demi menghindari kerusakan. Kerusakannya apa? Kerusakannya adalah potensi bubarnya Indonesia sebagai negara, karena pada saat itu wilayah Indonesia Timur sudah mengancam memisahkan diri dari Indonesia kalau Piagam Jakarta dengan ketuhanan bersyariah tetap diberlakukan. Gitu. Jadi menghindari pecahnya Indonesia gitu, itu lebih diutamakan daripada tetap memperjuangkan kebaikan, yakni penegakan syariah Islam di dalam dasar negara gitu. Jadi Kiai Wahid Hasyim dan para tokoh Islam lebih mementingkan persatuan nasional, lebih mementingkan berdirinya negara secara utuh daripada memperjuangkan idealisme keagamaan ya, idealisme keislaman dari umat Islam. Jadi tidak ada yang salah di dalam dua hal ini gitu ya. Sebagai umat Islam wajib untuk menjadikan Islam itu sebagai bagian dari dasar negara, karena menurut Kiai Wahid Hasyim ya, kami umat Islam ini kalau tidak ada Islam di dalam negara maka tidak akan ada alasan gitu ya, tidak akan ada hubungan yang bersifat akidah dan bersifat bersifat akidah itu ya, antara umat Islam dengan negara gitu. Kalau tidak ada Islam di dalam negara gitu ya. Nah, tetapi kemudian karena potensi pecahnya Indonesia itulah, maka para tokoh Islam termasuk Kiai Wahid Hasyim lebih mementingkan keutuhan dari bangsa Indonesia daripada memperjuangkan idealisme Islam. Nah, ini kaidah yang pertama yang digunakan oleh Kiai Wahid Hasyim. Lalu kaidah yang kedua adalah ma la yutraku kulluh la yutraku kulluhu gitu ya. Ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh ya. Jadi apa yang tidak bisa dapatkan semuanya jangan ditinggal semuanya kayak gitu. Jadi ini kan dua kaidah yang sangat terkenal ya di dalam NU ya, atau di dalam sejarah politik NU gitu ya. Sejarah politik dan kebangsaan NU gitu ya. Jadi apa yang tidak bisa didapatkan semuanya, jadi ketika syariah Islam itu tidak bisa ditegakkan gitu ya, semuanya gitu, maka jangan ditinggalkan semuanya gitu ya. Maka Islam itu jangan ditinggalkan gitu. Islam itu jangan sampai kosong di dalam negara. Gitu. Jadi ketika syariah Islam itu tidak bisa ditegakkan, maka tidak boleh kemudian Islam itu secara total lalu hilang di dalam negara. Gitu. Nah, lalu kemudian solusinya apa dalam upaya untuk tetap menghadirkan Islam di dalam dasar negara meskipun sudah tidak ada lagi syariah Islam ya di dalam dasar negara? Nah, solusinya adalah ya dengan menghadirkan akidah di dalam dasar negara gitu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini menurut Kiai Ahmad Siddiq di sini itu beliau sebut sebagai imbangan dan imbalan ya dari syariah Islam gitu.
dari ketuhanan yang bersyariah. Jadi imbangan dan imbalan. Imbangan itu artinya ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan ketuhanan yang berakidah, ya. Ya, ketuhanan berdasarkan akidah, ketuhanan dalam kerangka akidah. Ketuhanan dalam kerangka akidah itu artinya ketuhanan dalam kerangka tauhid. Itu adalah imbangan bagi syariah Islam. Jadi imbangan itu seimbang, gitu ya. Bahkan kemudian kalau menurut Profesor Yudian, dan nanti akan juga kita bahas pemikiran dari Kiai Afifuddin Muhajir, ya, Kiai Afifuddin Muhajir, ya, itu ya akidah dan syariah ini kan bukan seimbang, tapi justru malah bersifat hierarkis kan gitu ya. Jadi akidah itu merupakan sumber bagi syariah gitu kan. Jadi posisinya malah lebih tinggi akidah daripada syariah gitu. Makanya akidah itu kita sebut juga syariah itu kita sebut juga akidah akliyah. Jadi akidah rasional, ya, atau rasionalisasi akidah. Jadi akidah itu sebagai prinsip, sebagai nilai utama, ya, lalu kemudian dirasionalkan menjadi prinsip-prinsip operasional, ya, dalam bentuk syariah Islam itu gitu. Jadi kalau menurut Kiai Ahmad Siddiq, akidah dan syariah itu seimbang. Nah, tetapi menurut Profesor Yudian dan Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Afifuddin Muhajir, ya, akidah dan syariah itu merupakan sumber dan nilai turunannya. Oleh karena itu sebenarnya ketuhanan yang Maha Esa, status teologisnya, ya, itu lebih tinggi daripada ketuhanan bersyariah Islam itu. Nah, ini juga kemudian dikonfirmasi oleh katakanlah informasi yang berkembang di dalam wacana ke-NU-an gitu ya. Meskipun informasi ini belum tertulis di dalam pustaka sehingga belum bisa kita jadikan referensi gitu ya, yang menyatakan bahwa dalam proses penggantian ketuhanan yang bersyariah menjadi ketuhanan yang Maha Esa itu Kiai Wahid Hasyim berkonsultasi dengan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari, ya, abahnya, ya, Mbah Hasyim, ya, Mbah Hasyim. Di NU itu kalau Mbah Hasyim berarti ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau Pak Hasyim kalau Pak Hasyim itu ya Kiai Haji Hasyim Muzadi, ya kan, Ketua Umum PBNU sebelum Profesor Kiai Haji Said Akil Siraj, ya. Nah, Kiai Wahid Hasyim berkonsultasi dengan Mbah Hasyim tentang ini, dan Mbah Hasyim kemudian menegaskan, ya, justru ketuhanan yang Maha Esa itu adalah cerminan dari tauhid, dan tauhid itu lebih tinggi daripada syariah Islam. Dengan demikian, mengganti ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dengan ketuhanan yang Maha Esa ini justru menaikkan gitu status teologis, ya, status keislaman dari sila ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya kemudian pemikiran Kiai Wahid Hasyim inilah yang menjadi landasan bagi para pemikir NU untuk menerima Pancasila. Ya, argumentasinya apa atau pokok gagasannya apa? Pokok gagasannya adalah bahwa menurut Kiai Wahid Hasyim, Pancasila itu sila pertamanya merupakan cerminan dari tauhid gitu ya, dan oleh karena itu sesuai dengan nilai-nilai Islam gitu. Nah, ini Kiai Wahid Hasyim teman-teman. Nah, pandangan Kiai Wahid Hasyim inilah yang menjadi landasan berpikir dari Munas Alim Ulama, ya, Munas Alim Ulama tahun 83 yang kemudian merumuskan piagam hubungan antara Islam dan Pancasila. Jadi di sini juga Kiai Ahmad Siddiq menyampaikan, menegaskan bahwa kenapa kemudian Islam itu Pancasila itu disebut selaras sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena pertama sila ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan nilai tauhid gitu ya, dan ini berdasarkan pandangan dari Kiai Wahid Hasyim gitu. Dalam proses historis tadi itu di tanggal 18 Agustus 1945. Lalu yang kedua, kata Kiai Ahmad Siddiq, ya sila-sila di bawahnya itu mencerminkan prinsip-prinsip dari syariah Islam gitu. Nah,
Nah, ini yang juga menjadi pokok-pokok pikiran keselarasan Islam dan Pancasila di dalam Piagam Munas Alim Ulama tahun 83 gitu kan. Kalau kita lihat di dalam pokok-pokok pikirannya itu kan, pertama dalam piagam itu ya, pertama ya ketuhanan yang Maha Esa di dalam sila pertama, dan juga sebagaimana termaktub di dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Pra-amandemen gitu ya, itu merupakan cerminan tauhid menurut kacamata Islam, menurut pemaknaan Islam gitu. Jadi ini menurut Islam ya tauhid. Kalau menurut agama lain ya silahkan sesuai dengan konsep ketuhanan dari setiap agama-agama gitu ya. Nah, lalu yang kedua, menurut NU Islam itu adalah akidah dan syariah gitu ya. Islam itu memuat akidah dan syariah. Nah, kata piagam NU itu mengamalkan Pancasila itu sama dengan mengamalkan akidah dan syariah Islam itu. Nah, memang di dalam piagam ini belum masuk wacana maqasidus syariah ya. Belum masuk wacana maqasidus syariah. Jadi yang nilai keislaman yang secara eksplisit dimasukkan ya di dalam Pancasila itu adalah tauhid. Nah, kalau syariah ini belum begitu eksplisit gitu ya. Tidak secara eksplisit, misalnya piagam Munas itu menyatakan bahwa sila kemanusiaan sampai keadilan sosial ini adalah cerminan dari syariah Islam. Nanti Gus Dur yang akan mengeksplisitkan itu gitu ya. Tetapi bukan dalam wacana syariah Islam, melainkan maqasidus syariah gitu. Jadi sila kemanusiaan, kerakyatan, sila kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial ini merupakan cerminan dari maqasidus syariah. Ini menarik, ini nanti yang akan kita bahas ya di sesi kedua nanti gitu ya. Nah, Kepala BPIP sekarang Profesor Kiai Yudian Wahyudi juga punya gagasan seperti itu ya. Beliau pernah, ini memang Pak Yudian, Prof Yudian ini menarik ya, karena beliau ini NU ya, santri, kiai ya, ahli maqasidus syariah, dan di tahun 2003 beliau sudah mempresentasikan ya, Pancasila sebagai kalimatun sawa, sebagai sebutan bersama, sebagai kalimat bersama antar agama, perspektif maqasidus syariah gitu. Ini menarik sekali gitu ya, dan ini menjadi gagasan dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid juga. Nah, kalau Kiai Ahmad Siddiq kemudian ya menegaskan bahwa, ini misalnya saya baca teman-teman ya, kalimat sila ketuhanan yang Maha Esa ini mencerminkan pengertian tauhid atau monoteisme murni menurut akidah Islamiyah, Al-Quran surat Al-Ikhlas. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan cerminan dari pengertian tauhid sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, artinya ketuhanan yang Maha Esa itu cerminan dari Qul huwallahu ahad ya. Katakanlah bahwa Allah itu esa gitu, satu. Nah, kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa. Demikian pula mengenai 4 sila berikutnya. Kalau ditampilkan satu persatu, maka tidak satu pun yang bertentangan dengan agama atau khususnya Islam. Nah, jadi kalau sila pertama itu cerminan dari tauhid, maka sila-sila di bawahnya itu cerminan dari nilai-nilai Islam. Kalau sila pertama dapat dianggap sebagai pencerminan prinsip amanu ya, jadi prinsip keimanan kepada Allah, maka kiranya tidak terlalu keliru kalau 4 sila berikutnya dapat dianggap mencerminkan wa'amilus sholihat ya, jadi amal soleh yang lahir dari prinsip amanu itu tadi gitu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah ya. Sedangkan sila-sila di bawahnya itu mencerminkan prinsip amal soleh. Amal soleh yang berdimensi ketuhanan ya. Amal soleh yang berdimensi keimanan. Amal soleh yang merupakan amal iman, amalnya iman gitu ya.
bukti dari keimanan kita kepada Tuhan itu amal solehnya apa gitu ya. Praktek kebaikannya itu apa? Yaitu kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, nah sekarang kita masuk ya di dalam pemikiran Ki Ahmad Siddiq. Nah, kenapa kemudian Ki Ahmad Siddiq ini sampai pada pemikiran seperti itu ya? Karena beliau berangkat dari pemahaman keislaman ya yang menempatkan beberapa prinsip dasar di dalam Islam ya. Nah, prinsip dasarnya bukan hanya akidah, syariah dan akhlak ya sebagaimana yang kita pahami di dalam tradisi keislaman Nahdlatul Ulama ya kan. Kalau yang kita pahami selama ini kan berarti kan akidah, syariah dan akhlak. Nah, Kiai Ahmad ini juga membahas itu ya bahwa jadi elemen pertama dari Islam itu adalah Al-Quran dan hadis ya sebagai sumber pengetahuan, sumber kebenaran dari Islam. Nah, lalu kemudian Islam itu mengandung 3 unsur ya. Yang pertama adalah iman, iman dulu, iman yang tercermin di dalam rukun iman itu ya. Lalu menurut yang kedua Islam ya, yang tercermin dalam rukun Islam ya. Lalu yang ketiga ihsan ya. Ihsan ini adalah sikap mental yang sebaik-baiknya, yang seteguh-teguhnya dalam menghambakan diri kepada Allah, selalu sadar bahwa diri ini senantiasa berada di bawah pengawasan Allah gitu. Nah, iman, Islam, ihsan ini sebenarnya penjelasan dari akidah, syariah dan akhlak atau akidah, syariah dan tasawuf. Gitu. Akidah itu adalah prinsip-prinsip keimanan, syariah ini merupakan bagian dari prinsip-prinsip keislaman. Jadi menjadi Islam ini artinya menjadi Muslim, menjadi Islam ini artinya menjadi pribadi ya, seorang Muslim yang mengamalkan, menjalankan syariah Islam. Nah, tetapi pengamalan syariah yang merupakan bukti dari keimanan kita ya dalam kerangka akidah tauhid itu tidak hanya berhenti di syariah, tetapi juga harus menghasilkan akhlak gitu. Menghasilkan akhlak. Jadi akidah, syariah, akhlak itu menjadi segitiga ya, kesatuan gitu ya. Di mana akhlak ini dilahirkan oleh tasawuf gitu. Ya, jadi etika, perilaku yang bermoral di dalam Islam itu dilahirkan oleh tasawuf yang merupakan saripati dari akidah dan syariah gitu. Makanya dalam tradisi NU dan tradisi Islam yang difahami oleh NU kita tidak hanya cukup berakidah dan bersyariah, tapi juga harus bertasawuf gitu ya, karena produk output dari akidah dan syariah itu adalah akhlak. Makanya kan kemudian di sini Ki Ahmad Siddiq juga menyitir hadis qudsi ya kalau nggak salah kan, atau Al-Quran ya, yang menyatakan ya Al-Quran ya, jadi surat Syu'ara ya, Asy-Syu'ara ayat 74 ya, di sini Ki Ahmad Siddiq menjelaskan, mengutip itu ayat itu yang menyatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya saya Kanjeng Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi tujuan utama diturunkannya Islam itu untuk menyempurnakan akhlak gitu, melalui akidah, syariah dan tasawuf gitu ya. Nah, kenapa kemudian di sini ini yang menarik teman-teman ya. Dan ini menurut saya merupakan gagasan Ki Ahmad Siddiq yang orisinal ya, yang baru sepemahaman saya yang dhaif ini, yang fakir ini. Ya, kenapa kemudian tugas dari kerasulan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah menyempurnakan akhlak gitu ya. Bukan misalnya menciptakan akhlak yang baru, tapi menyempurnakan akhlak. Nah, menyempurnakan ini berarti kan sebelum disempurnakan sudah ada kebaikan sebelumnya, ya kan? Sudah ada, kalau istilah Kiai Ahmad Siddiq,
sudah ada positivitas, sudah ada hal-hal yang positif sebelum kedatangan Islam. Gitu. Sebelum kedatangan Islam. Nah, Islam lalu kemudian menyempurnakan hal-hal yang positif itu. Gitu. Nah, ini ada di dalam pemahaman atau pemikiran Kiai Ahmad Siddiq tentang pertama sunnatullah, yang kedua dinullah, yang ketiga fitrah, ya, fitrah, konsep fitrah di dalam manusia gitu. Nah, sunnatullah seperti kita tahu di sini, coba misalnya Kiai Ahmad Siddiq mendefinisikan sunnatullah, ya. Jadi memang gagasan Kiai Ahmad Siddiq tentang Islam dan Pancasila itu harus kita runut, ya, dari akar pemikiran beliau tentang Islam. Nah, sunnatullah beliau definisikan sebagai ketentuan Allah memperlakukan segala macam makhluknya menurut sifat dan watak yang sudah ditetapkannya bagi masing-masing makhluk itu sendiri maupun dalam hubungannya dengan yang lain. Jadi sunnatullah ini adalah, ya, ketentuan Allah kepada setiap makhluknya gitu, ya, baik itu di internal seseorang maupun di dalam hubungan sosial antar orang atau antar manusia. Sunnatullah. Lalu yang kedua baru dinullah gitu, ya, atau agama, ya, atau aturan, ya, ajaran, aturan, pedoman dan tatanan yang dibebankan atas manusia untuk dilaksanakan dalam semua bidang kehidupan dalam mengemban tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Jadi dinullah ini, ya, agama gitu, ya, yang berisi aturan yang harus dijalankan oleh manusia sebagai khalifatullah, ya, sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Ya, khalifah, ya, tidak harus melalui khilafah kan gitu, ya. Kita bisa menjadi wakil Tuhan itu, ya, di semua posisi kita gitu, ya. Sampai yang posisi yang terkecil, menjadi bapak, menjadi suami, ya, menjadi mahasiswa, ya, menjadi diri sendiri itu juga harus menjadi wakil Tuhan, ya, yang mendidik diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri gitu. Ya kan nggak perlu khilafah untuk itu kan gitu kan. Nah, kata Kiai Ahmad Siddiq akhirnya kemudian pasti terdapat sinkronisme penuh antara sunnatullah dan dinullah, sehingga perjalanan dan perkembangan seluruh alam ini tidak terlepas dari skenario dan pengendalian agung oleh Allah atau disebut sebagai qada dan qadar menuju sasaran yang sudah ditetapkannya, yakni rahmatan lil alamin. Jadi terdapat atau terjadi sinkronisasi gitu, ya, keterhubungan antara sunnatullah dan dinullah itu karena di dalam sunnatullah itu ada fitrah manusia, ada fitrah kehidupan yang bersifat positif gitu, yang bersifat positif, sehingga kemudian dinullah itu lalu menyempurnakan berbagai ketentuan-ketentuan atau hukum-hukum Tuhan, ya, hukum-hukum Allah di dalam semua kehidupan. Jadi hukum Allah itu tidak hanya ada di dinullah, tapi juga ada di sunnatullah gitu. Kalau misalnya kita pakai bahasa yang lain, ya, hukum Tuhan itu tidak hanya ada di dalam hukum-hukum keagamaan, tetapi juga ada di hukum-hukum alam dan kemanusiaan. Nah, ini gagasan Profesor Yudian Wahyudi yang didasarkan pada gagasan Hasan Hanafi, ya, tentang ayat-ayat Qur'aniyah, ya, qauliyah, ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat insaniyah gitu. Jadi ayat-ayat Qur'aniyah ini yang ada di Al-Qur'an hadis, ayat-ayat keagamaan. Lalu ayat-ayat kauniyah ini adalah ayat-ayat tanda-tanda Tuhan, ya. Ayat itu kan tanda, ya, tanda-tanda Tuhan di dalam kehidupan kita, alam semesta dan kehidupan, serta ayat-ayat insaniyah, ya, ayat-ayat kemanusiaan, tanda-tanda Tuhan yang ada di dalam diri manusia. Nah, ini harus disatukan gitu, harus disatukan, dan menurut Kiai Ahmad Siddiq sudah menyatu secara alamiah, karena
dinullah itu, agama itu ya lalu terhubung gitu ya dengan sunnatullah gitu. Yang di dalam sunnatullah itu terdapat fitrah, terdapat kondisi-kondisi asali yang bersifat positif gitu ya. Yang bersifat positif bahkan sebelum kedatangan Islam. Bahkan sebelum kedatangan Islam. Jadi sebelum kedatangan Islam itu sunnatullah itu sudah bersifat positif ya. Kondisi asal, namanya kondisi asal ini kan berbeda dengan kondisi setelahnya gitu kan. Kondisi asal kita, fitrah kita itu putih, lalu kemudian karena kita itu mengotorinya ya, terdatanglah berbagai pemahaman-pemahaman keagamaan yang tidak memuat, tidak mencerminkan, tidak mengacu kepada monoteisme murni gitu ya. Seperti penyembahan terhadap politeisme, penyembahan terhadap berhala gitu ya. Maka kemudian Islam datang untuk menyempurnakan menyempurnakan hal-hal yang secara fitrah itu bersifat positif. Nah, dalam rangka fungsi Islam untuk menyempurnakan hal-hal yang bersifat positif, sunnatullah yang bersifat positif itulah, maka menurut Kiai Ahmad Siddiq ya, Islam itu bersifat universal. Islam itu bersifat universal dalam dua artian ya. Yang pertama universal itu artinya ada hal-hal yang diatur secara terperinci dan seragam ya, terutama di dalam hal-hal ibadah, akidah dan ibadah ya. Hal-hal yang ada di dalam akidah dan ibadah itu syariahnya juga syariah dalam hal ibadah. Nah, tetapi juga ada hal-hal yang diatur pokok-pokoknya saja. Sedang perinciannya diberikan kelonggaran kepada manusia untuk mengaturnya sendiri. Ya, ingat hadis antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jadi Nabi bersabda, Anda semua itu lebih faham ya terhadap urusan-urusan dunia Anda gitu ya, asal tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang utama itu gitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan berpikir dari Kiai Ahmad Siddiq untuk menghubungkan antara Islam dan Pancasila. Jadi menurut beliau, kalau boleh kita pahami, hubungan antara Islam dan Pancasila ini hubungan antara Islam dengan hal-hal yang bersifat positif ya, hal-hal yang bersifat positif yang menjadi bagian dari sunnatullah gitu ya, yang kemudian lalu disinkronkan oleh Islam kayak gitu ya, disinkronkan oleh Islam gitu. Jadi di dalam Pancasila itu kan bahkan ada ketuhanan yang maha esa merupakan cerminan tauhid, tapi juga ada kemanusiaan sampai keadilan sosial kan gitu ya. Nah, kemanusiaan sampai keadilan sosial ini adalah hal-hal positif yang menjadi bagian dari sunnatullah yang kemudian disinkronkan ya oleh dinullah itu. Jadi kalau boleh kita gunakan teorinya Kiai Ahmad Siddiq antara dinullah dan sunnatullah itu ya, maka sila ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan cerminan ya dari dinullah gitu. Sedangkan sila kemanusiaan sampai keadilan sosial ini merupakan cerminan dari sunnatullah gitu ya. Dari hukum-hukum Tuhan yang ada di kehidupan alam semesta ya, di dalam kehidupan alam kemanusiaan dan kebangsaan gitu ya. Namanya kehidupan itu kan bukan hanya alam biologis ya, tapi juga kehidupan kemanusiaan, kehidupan manusia, kehidupan masyarakat dan kehidupan bangsa. Nah, itu sangat tepat gitu ya. Jadi kalau ketuhanan yang Maha Esa itu mencerminkan dinullah, maka kemanusiaan sampai keadilan sosial mencerminkan sunnatullah. Dua-duanya ya dari Gusti Allah kan gitu kan. Dua-duanya ya dari Gusti Allah, tapi kemudian lalu disinkronkan antara dinullah dengan sunnatullah itu. Ini yang baru dari Kiai Ahmad Siddiq ya. Nah, yang perlu kita pahami juga adalah kata cermin, teman-teman ya. Kata cermin ini perlu kita pahami. Jadi dari tadi juga saya, lalu kemudian Kiai Wahid Hasyim, lalu Kiai Ahmad Siddiq ya, itu menggunakan kata cerminan gitu ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila itu merupakan cerminan dari tauhid gitu ya. Namanya cerminan ya kan, ya bukan barang itu sendiri gitu.
bukan barang itu sendiri, tetapi dia adalah pantulan kan gitu kan. Seperti saya ini saya ya. Nah, yang itu ada cermin ya, ada video gitu kan. Nah, saya yang ada di video itu yaitu bukan manusia, bukan saya, tapi cerminan dari saya. Saya ya ini yang ada di luar video itu kan gitu kan. Jadi Islam itu adalah diri kita, ini adalah saya yang manusia, manusia real ya, sedangkan yang cerminan itu ya yang ada di dalam ya Pancasila itulah cerminan dari agama gitu ya. Oleh karena itu ya Pancasila bukan agama. Pancasila adalah cerminan gitu ya, pantulan gitu ya dari agama. Tapi dia bukan agama. Nah, ini harus kita pahami bersama gitu. Nah, ini juga yang menjadi pemikiran dari Ki Ahmad Siddiq ya. Jadi meskipun menyatakan bahwa sila ketuhanan mencerminkan prinsip amanu, sedangkan sila-sila di bawahnya mencerminkan prinsip wa amilus shalihat ya, tetapi Ki Ahmad Siddiq tidak mengagamakan Pancasila gitu ya. Karena Pancasila itu menurut beliau sebut sebagai wat'on basyariyun ya, sedangkan Islam adalah wat'on ilahiyun. Jadi kalau Islam itu adalah nilai-nilai yang bersifat ketuhanan ya, sedangkan Pancasila itu ya nilai-nilai yang dilahirkan oleh manusia gitu. Bagaimanapun ya, meskipun di dalamnya terdapat nilai-nilai keagamaan ya, tetapi Pancasila itu bukan firman Allah kan gitu kan, bukan wahyu. Dia adalah pemikiran pendiri bangsa, pemikiran manusia yang disepakati menjadi dasar negara. Oleh karena itu lalu kemudian beliau merekomendasikan apa yang beliau sebut itu wad'u syai'in fi mahallihi. Jadi menempatkan sesuatu di tempatnya gitu. Artinya apa? Artinya menempatkan hubungan antara Pancasila dan agama itu secara proporsional. Ya, dengan bahasa yang sederhana ya. Jadi beliau menggunakan bahasa sederhana. Dengan demikian maka benar-benar terbukti bahwa di dalam negara dan masyarakat yang berpancasila, agama dapat diamalkan dengan lebih baik. Dan sebaliknya, umat beragama di negara Pancasila ini merupakan tulang punggung ideologi nasional Pancasila. Jadi hubungannya seperti itu dalam konteks sosiologis ya. Jadi dalam konteks sosiologis hubungan antara penganut Pancasila ya, penganut Pancasila dan pemeluk Islam ya kan. Kalau Islam itu dipeluk, agama itu dipeluk ya. Itu adalah hubungannya seperti ini. Jadi di dalam negara Pancasila, umat beragama itu ya harus beragama secara lebih baik gitu ya. Dan di dalam negara Pancasila, umat beragama merupakan tulang punggung dari Pancasila ya. Pendukung dari Pancasila gitu. Nah, oleh karena itu juga kemudian beliau mewanti-wanti ya agar kita ini tidak berlebih-lebihan ya, baik berlebih-lebihan di dalam menerapkan ajaran agama ya, al-ghuluwu fiddin ya, berlebih-lebihan di dalam beragama gitu, tetapi juga kita juga tidak boleh berlebih-lebihan di dalam berpancasila ya, al-ghuluwu fil Pancasila gitu. Jadi kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam menerapkan agama, tetapi juga tidak boleh berlebih-lebihan di dalam berpancasila. Yang wajar-wajar saja. Islam adalah akidah, Pancasila adalah dasar negara. Nah, ini yang harus kita pahami kata Ki Ahmad Siddiq, karena beliau lalu kemudian sepakat dengan prinsip dari pemerintah Orde Baru pada saat itu ya, yang menegaskan bahwa Orde Baru atau pemerintah atau negara tidak akan mengagamakan Pancasila, tidak akan menjadikan agama sebagai pengganti Pancasila. Jadi memang statement ini ada konteksnya gitu ya, di mana terdapat P4 ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila,
yang dikhawatirkan oleh umat beragama, terutama umat Islam, itu akan dijadikan kuasi religion gitu ya, kuasi agama. Jadi akan dijadikan semacam agama kayak gitu. Jadi Pancasila melalui P4 ya dikhawatirkan akan menjadi semacam agama gitu. Sehingga P4 lalu kemudian akan mengagamakan Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai agama gitu ya. Nah, ini yang dikhawatirkan, tetapi kemudian sudah ditegaskan oleh pemerintah pada saat itu tidak akan melakukan hal seperti itu. Oleh karena itu juga misalnya di dalam piagam NU Islam dan Pancasila di Munas tahun 83 ya, salah satu poinnya adalah NU tidak menempatkan Pancasila sebagai pengganti agama dan tidak akan menjadikan agama sebagai tidak akan mengagamakan Pancasila gitu ya. Karena memang isu mengagamakan Pancasila ini menjadi isu utama di dalam misalnya di dalam sidang MPR ya, sidang MPR tahun 78 ya, TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang P4 ya, tentang Eka Prasetya Pancakarsa tentang P4 ya, di mana fraksi Partai Persatuan Pembangunan ya, fraksi P3 yang di dalamnya itu kekuatan terbesarnya adalah NU, itu walk out teman-teman. Walk out ya dari penetapan TAP MPR tentang P4 itu. Alasannya apa? Ya alasannya tokoh-tokoh NU di dalam P3 itu mengkhawatirkan ya terjadinya pengagamaan Pancasila melalui P4. Nah, ini yang kemudian dinetralisir oleh NU sebagai organisasi, bukan sebagai bagian dari P3. Karena keputusan Muktamar tahun 84 itu juga menegaskan bahwa NU kembali ke khitoh gitu ya, artinya keluar dari partai politik gitu ya. Nah, itu kemudian akhirnya ya pandangan NU tentang Pancasila itu berbeda dengan pandangan P3 tentang Pancasila. Pandangan NU sebagai organisasi masyarakat ya tentang Pancasila itu berbeda dengan pandangan NU sebagai bagian dari P3. Karena NU kemudian sudah keluar dari P3, maka pandangannya kemudian bersifat lebih jernih dengan mengcounter kekhawatiran pandangan para pemimpin NU di P3 yang mengkhawatirkan terjadinya pengagamaan Pancasila gitu, dengan menegaskan pandangan yang hampir sama tapi juga kesimpulannya berbeda kan gitu kan, bahwa di dalam piagam Munas Alim Ulama itu NU menegaskan bahwa Pancasila bukanlah agama dan tidak akan dijadikan agama, yang dimana pandangan ini sama dengan pandangan dari pemerintah Orde Baru pada saat itu. Nah, saya kira itu teman-teman ya. Jadi ada beberapa pokok pikiran dari Ki Ahmad Siddiq tentang Islam dan Pancasila ya. Perspektif Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah bahwa kata Ki Ahmad Siddiq ya, Pancasila itu ya milik umat Islam gitu ya, karena para pemimpin Islam itu terlibat di dalam proses perumusan dan finalisasi Pancasila. Jadi maksud pemimpin Islam itu ya salah satunya adalah ya pemimpin NU kan pada saat itu, Kiai Wahid Hasyim. Juga ada Kiai Maskur ya, anggota BPUPKI dari NU itu ada Kiai Maskur, tetapi tidak menjadi anggota Panitia 9. Nah, lalu yang kedua, kenapa Pancasila itu menjadi bagian atau menjadi milik umat Islam ya, karena nilai-nilainya sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Nah, sesuainya itu seperti apa? Pertama, karena sila ketuhanan yang Maha Esa itu cerminan dari tauhid. Lalu yang kedua, ya kan, sila-sila di bawahnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ini pokok pikiran yang kedua. Pokok pikiran yang ketiga adalah gitu kan, bahwa ketuhanan yang Maha Esa di dalam Pancasila itu mencerminkan prinsip keimanan atau amanu, sedangkan sila-sila di bawahnya itu mencerminkan prinsip wa amilus sholihat. Jadi amal soleh
yang lahir dari iman ya, amal soleh yang merupakan bukti dari iman. Itu. Yang keempat ya, pokok pikirannya adalah Pancasila itu merupakan sinkronisasi antara dinullah, cerminan dinullah dan cerminan sunnatullah. Gitu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu merupakan cerminan dari dinullah, agama Allah, sedangkan sila kemanusiaan sampai keadilan sosial itu merupakan cerminan dari sunnatullah, dari hukum-hukum Allah yang ada di dalam kehidupan manusia gitu ya. Yang secara tekstual gitu ada di dalam Al-Qur'an tapi juga ada di dalam kehidupan kita di luar kitab suci gitu. Jadi ini yang baru di dalam pemikiran Kiai Ahmad Siddiq ya. Sinkronisasi Pancasila adalah sinkronisasi antara dinullah dengan sunnatullah. Ini dahsyat sekali ini. Gitu. Nah, tetapi yang kelima ya, meskipun seperti itu, Kiai Ahmad Siddiq merekomendasikan ya bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan ya, baik di dalam beragama maupun berpancasila gitu ya. Karena agama ini adalah wat'un ilahiyun, sedangkan Pancasila adalah wat'un basyariyun gitu ya. Jadi Pancasila Islam ini adalah aturan yang turun dari Gusti Allah, sedangkan Pancasila itu ya karya manusia. Sehingga kemudian kita letakkan secara proporsional saja ya bahwa Islam itu akidah dan Pancasila adalah ideologi atau dasar negara kata Kiai Ahmad Siddiq. Gitu. Nah, jadi hubungannya adalah hubungan di mana di dalam negara Pancasila umat beragama secara lebih baik, sekaligus pada saat bersamaan umat beragama menjadi tulang punggung dari dasar negara. Tulang punggung itu artinya menjadi pendukung ya dari dasar negara Pancasila gitu. Saya kira itu ya jamaah Tadarus Pancasila Ramadan tahun ini. Kita berjumpa kembali di sesi 2 dari Tadarus Pancasila Ramadan tahun ini yang secara khusus membahas pemikiran Nahdlatul Ulama tentang Pancasila ya. Mungkin minggu depan kita akan menghadirkan pemikiran Gus Dur. Untuk waktunya nanti kita tentatif ya teman-teman ya, karena mengikuti ritme kesibukan saya ya yang ya jadwalnya lagi merapat gitu ya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ngaji dan darusan kita. Semoga puasa kita diterima oleh Gusti Allah dan mampu mematangkan kematangan spiritualitas atau rohaniah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.